tanda silang itu biasanya kalau di tempat jalan, di jalan-jalan itu untuk awam. Dilarang berhenti. Jadi dilarang di sini dilarang bertan, disebut isim ghairu munsharif, no tanwin. Jadi yang tak bertanwin dan dua itu ilannya. Insyaallah. Tepuk tangan terlebih dahulu. Sudah berapa yang dihafal? Sudah berapa yang dihafal? Sudah? Nah, yang terakhir ya. Perhatikan. Alif yang bengkok. Saya tulis apa ini? Alif yang bengkok. Kalau anak kecil bayangannya bebek kan. Ini nulis alif yang bengkok. Alif yang bengkok namanya berharkat fathah di sebelumnya, tidak di akhir mangkus namanya berharkat kasroh. Kenapa kok ditunjuk gini, Pak? Kan sudah nulis gini saya. Tinggal kasih titik, berarti sudah menjadi iya. Jadi gini namanya kok iya sih. Ini namanya isim manqus. Alif yang bengkok isim manqus. Kita ulang dari awal. 1, 2, 3. Tahu sampean? Di sini tidak ada lagunya. Makanya karena tidak ada disimpan di dalam hati saya. Yang terakhir adalah isim yang mudhof kepada ya mutakallim, qalbi, hatiku, habibati, kekasihku, tak simpan di dalam hati. Makanya tidak ada di situ. Karena privasi isim yang mudhof itu ya. Privasi untuk pribadi sendiri. Tidak boleh diungkap di luar. Baik tuh? Apa tak kira-kira isim yang murab? Hafal. Ada berapa isim yang murab? Sebutkan dengan peraga. 1, 2, 3. Sambut. Kemana dulu? Sambut dulu ya. Tapi insyaallah hafal ya. Setelah mereka kenal satu persatu tentang isim-isim yang murab, maka sekaligus juga kenalkan tanda i'rabnya. Isim murab itu isim yang berubah, dan perubahannya itu bisa diketahui dengan tandanya. Perubahan apa? Bisa diketahui dengan tandanya. Tanda itu ada kalanya ketika rofa, nasab, dan cer. Karena i'rab yang masuk kepada isim mu'rab hanya ada 3, rofa, nasab, dan cernya. Ngerti? I'rab yang masuk ada rofa, nasab, cer. Isim-isim yang mu'rab itu bisa diketahui dengan tandanya. Tanda itu membuktikan bahwa dia beri'rab rofa, beri'rab nasab, atau beri'rab kita harus hafal ini. Alamatul i'rab isim mufrad. Ingat ya urutannya rofa, nasab, jar. Nah ya, ngerti? Rofa, nasab, jar. Biar tidak seliwungan nanti. 1, 2, 3. Isim mufrad, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf,
Semuanya pakai dhammah fathah kasroh. Rafa dhammah nasab fathah jarnya, yaitu ada 5: isim mufrad, jamak taksir, maksur, mankus, dan isim yang mudhaf. Ingat ini ada berapa? 5. Jangan sampai salah, paham ya? Terus yang tak bertanwin dhammah fathah muannas salim, mudzakkar salim, isim tasniyah, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf, yang tak bertanwin, mudzakkar salim, muannas salim, isim tasniyah. Sengaja memang tidak diurut supaya hafal. Ini semuanya lagu untuk tanda-tanda daripada i'rabnya isim-isim yang mu'rab. Ketika mereka sudah hafal, maka mereka kita coba uji hafalannya. Bingung apa tidak? Ngerti? Dites. Saya sebutkan isim mu'rabnya, sampean bacakan tandanya. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, asmaul khamsah. Yang cepat ya. Siapa yang cepat? Dia yang pangkas. 1, 2, 3. Isim mufrad, jamak taksir, yang tak bertanwin, mudzakkar salim, asmaul khamsah. Irobnya isim tasniyah, yang tak bertanwin. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Enak kalau dapat murid yang cerdas-cerdas itu enak ya. Langsung puas, lancar, tinggal di fullkan nanti ya speedonya. Setelah selesai terkait mengenai tanda-tanda daripada isim yang mu'rab, maka kita kenalkan satu persatu daripada isim-isim yang mu'rab. Nah, isim mu'rab yang pertama itu adalah isim mufrad. Ingat apa tandanya? Tanda i'rabnya isim mufrad dhammah. Ketika saya menulis satu orang Islam muslimun, nah ini untuk isim mufrad, satu orang Islam. Kita tanya muslimun dari awal ya. Muslimun kalimat apa? Tandanya apa? Mabni apa mu'rab? Mu'rab karena apa? Kenapa isim mufrad? Menunjukkan arti satu. Muslimun kira-kira i'rabnya apa? Rafa'nya dengan apa? Tandanya dengan coba muslimun dirubah menjadi nasab, dirubah menjadi jar. Dan tanda nasab dan tanda jarnya dipergunakan. Muslimun tanda nasabnya pakai, maka berubah menjadi muslimah. Muslimun tanda jarnya pakai, maka dibaca menjadi muslimin. Ini isim mufrad. Nah, isim mufrad ini bisa berubah menjadi 3 macam kategori. Berubah menjadi tasniyah, berubah menjadi mudzakkar salim, berubah menjadi muannas salim. Ngerti? Isim mufrad ini bisa berubah menjadi tasniyah, mudzakkar salim, dan muannas salim. Lalu kita harus kenalkan perubahannya itu bisa dilihat di akhirnya. Jika akhirnya berakhiran alif nun waktu rafa, iya nun waktu nasab, maka ini disebut dengan isim tasniyah. Alif nun dibaca ani, iya nun dibaca aini. Paham ya? Maka isim mufrad ketika akhirnya ditambah ani berubah menjadi isim tasniyah.
Ditambah a ini berubah menjadi isim tasniyah. Muslimun ditambah a ini menjadi muslimaini. Paham? Ingat nak ya, perubahannya itu dilihat. Kalau alif nun berarti ini waktu roh, iya dan nun waktu nasab dan jernya. Tandanya ketika waktu rofa menggunakan alif, ketika waktu nasab dan jer menggunakan iya. Yes ya, bisa berubah isim mufrad menjadi isim dengan ditambah alif nun waktu rofa, iya nun waktu nasab dan jernya. Muslimun menjadi alimun menjadi fakihun menjadi mantap. Fahim? Selanjutnya kita ajarkan perubahan ketika menjadi mudzakkar salim. Isim mufrad itu juga bisa berubah menjadi mudzakkar salim kalau ditambah waw nun waktu rofanya, iya dan nun waktu nasab dan jernya. Hanya waw nunnya dibaca una, iya nunnya dibaca ina. Waktu rofanya dibaca una, waktu nasab dan jernya dibaca paham tuh? Maka muslimun isim mufrad ini ketika dirubah menjadi jamak mudzakkar salim waktu rofa maka menjadi muslim. Nasab dan jernya muslimina. Alimun menjadi nasab dan jernya ditambah apa ketika waktu rofa? Wow, nun dibaca una, nasab dan jernya dibaca pinter. Muslimun juga bisa berubah menjadi jamak muannas salim dengan ditambah alif ta. Ditambah apa nak? Alif ta. Jika dibaca dhammah atun maka untuk rofa. Nasab dan jernya harus dibaca atin. Dibaca apa? Atin. Rofanya? Atun. Jernya? Alif. Muslimun jadikan jamak muannas salim rofa. Dijadikan jamak muannas salim nasab. Muslimatin. Muslimatan benar apa tidak? Salah. Yang benar muslimatin. Makanya ibu-ibu datangnya bukan ke muslimatan tapi ke muslimatin, karena muslimatin kumpulannya orang-orang perempuan. Bu mau kemana? Mau ke muslimatan. Keliru bu secara nahwu. Kenapa? Jamak muannas salim tandanya tidak ada yang fathah. Adanya apa? Bisa muslimatun, bisa muslimatin, hanya dua. Jadi sampean kalau mau bilang mau kemana? Mau ke muslimatun, mau ke muslimatin, bukan ke muslimah. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita permudah lagi. Kalau tadi kita nyanyikan tanda daripada isim yang mufrad sesuai dengan tandanya. Isim tasniyah, alif, iya, mudzakkar salim, muannas salim, muannas salim. Sekarang tidak pakai itu, kita gabung ya sesuai dengan tambahannya. Isim tasniyah, ani, aini, mudzakkar salim, una, ina, muannas salim, muannas salim. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Kita contohkan terlebih dahulu ya. Contohnya adalah solihun. Dari awal solihun. Dari awal pertanyaan al-alifah. Solihun.
Kalimat apa? Tandanya apa? Mu'rab mabni. Mu'rab yang mana nak? I'rabnya apa? Tandanya ubah nasab, ubah jar. Jadi kan isim tasnya rofa, nasab jar. Mudzakkar salim rofa, nasab jar. Muannas salim rofa, nasab jar. Masyaallah, luar biasa. Itu cara bertanya ala ada yang juga pakai aku solihun. Nanti jawabannya sampai harus cuek ya. Anggap sampai tidak kenal ke saya, benci ke saya. Nanti akan ada jawaban yang cuek. Anggap dulu ya. Solihun. Ini kalimat apa? Isim cuek. Isim. Ya. Kalau tidak asik ya. Harus kalau cuek harus benci ke saya. Tak bisa Pak. Saya tidak bisa benci ke sampean. Oh yes. Nah, dulu ada ya. Salihun. Ini kalimat apa? Tandanya apa? Mabni apa mu'rab? Mu'rab karena apa? I'rabnya apa? Tandanya apa? Wow. Nah, karena apa? Itu cara bertanya. Yang keras lagi ya. 1, 2, 3. Solihun. Ini kalimat apa? Tandanya apa? Mabni apa mu'rab? Mu'rab karena apa? I'rabnya apa? Tandanya apa? Karena apa? Ini cara bertanya. Ilastulin firdausina wala qalan fahal taubatan fidunubi fa innaka ghafirun dzambil habib. Sekarang antum yang bertanya, saya yang jawab sesuai dengan lagu tadi. 1, 2, 3. Isim kalimat apa? Tanya apa? Mabni atau mu'rab? Yang apa? Karena isim mufrad. Tangan dulu. Ada lagi pertanyaannya. Khosalihun. Pilih isim, pilih fi'il, pilih apa jawabnya? Jawabnya pilih isim, pilih isim. Mu'rab mabni, mu'rab mabni, mu'rab mabni. Tanyanya biru. Lain ya. Pilih mabni, pilih mu'rab, pilih apa jawabnya? Mu'rab apa? Mu'rab apa? Mu'rab apa jawabnya? I'rab apa? I'rab apa? I'rab apa jawabnya? Tanda apa? Tanda apa? Tanda apa jawabnya? Karena apa? Karena apa? Karena apa jawabnya? Sekarang saya permainan dengan semuanya.
Yang tanya cowok, yang jawab yang ditanyakan ini. Kalau tidak bisa bertanya berarti kalah. Kalau tidak bisa jawab berarti kalah. Harus punya pertanyaan bagaimanapun caranya dan harus kompak pertanyaannya. Paham ya? Paham? Pertanyaan yang pertama kami limpahkan kepada seorang laki-laki, kelompok laki-laki ya. Yang ditanya ini 1, 2, 3. Ini apa yuk? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Jawabnya. Ini kolam. Ini kolam. Dari awal sudah kalah. Ayo, jangan. Ini kolam. Apa ini? Kolam. Oh isi sih. Ini sidol. Ini sidol. Stop ya. Kita akui bersama mereka kalah ya. Selanjutnya yang tanya cewek, yang jawab cowok. Pertanyaannya untuk ini 1, 2, 3. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Jawabnya. Setidaknya banyak jawaban. Selanjutnya isim mufrad sudah, isim tasnya sudah, mudzakkar salim sudah, muannas salim sudah. Lanjut ke jamak taksir. Tadi apa jamak taksir? Banyak, artinya mengubah dari bentuk mufradnya ke wazan-wazan tertentu. Banyak itu terhitung mulai dari 3. Kalau sampai 10 maka disebut dengan kilah. Kalau dari 3 sampai 10 disebut dengan, kalau seterusnya disebut dengan kas. 3, 10 jamak apa? Seterusnya disebut dengan jamak apa? Jamak kasroh. Oleh karena itu jamak taksir dibagi menjadi 2. Ada kilah, ada kasroh. Untuk mengetahui jamak itu kilah atau kasroh, maka murid harus kenal dengan wazan-wazannya. Fokusnya ke apa? Wazannya. Paham? Next, dibuka. Wazan untuk jamak kilah itu ada 4. Apa saja wazannya? Afilatun, akulun, filatun, afalun, afilatun, akulun. Perhatikan wazannya ya. Afilatun. Di sini guru mengajarkan kepada anak untuk menyamakan wazannya. Nah, samakan wazannya, samakan bunyinya, samakan harokatnya, samakan hurufnya. Baik tuh? Afilatun, afilatun, afulun, afulun, filatun, filatun, af'alun. Samakan apanya?
wazannya, samakan bunyinya, samakan jumlah hurufnya. Andimatun kira-kira sama dengan wazan apa? Afilatun. Berarti andimatun jamak taksir kila apa kasroh? Pintar. Anwaun sama dengan apa? Ikut wazan af'alun. Berarti anwaun jamak kila. Fahim? Setelah mereka selesai, maka lanjut ke jamak kasroh. Kenalkan wazannya. Jamak kasroh wazannya nak fu'ulun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Wazannya jamak kasroh 1, 2, 3. Fu'ulun, fu'alun, fa'alatun. Ingat, samakan wazannya, samakan bunyinya, samakan hurufnya, jumlahnya 1, 2, 3. Kutubun. Ikut wazan apa? Fu'ulun. Terus lagi apa? Ni'alun. Sama dengan wazan Baqaratun. Fa'alatun. Alhamdulillah. Mereka harus fokus kepada wazannya. Jika kilah maka jawab dengan jamak kilah. Itu setelah mereka kenal kewazan daripada jamak kilah dan jamak kasroh, maka ajarkan i'robnya. I'rob jamak taksir tadi yang dibaca dhammah, fathah, kasroh. Rafa'nya dengan, nasabnya dengan, jernya dengan. Saya contohkan asbuun. Jadi asbuun. Perhatikan wazannya asbuun. Kalimat apa nak? Tanda isimnya apa? Mu'rab mabni. Mu'rab yang mana? Ilam apa kasroh? Ikut wazan apa? I'rabnya apa? Tandanya. Jadikan nasab. Asbuun menjadi, jadikan jer. Asbuun. Paham tuh? Nah, biar tidak terlalu tegang, di sini kita ajarkan tepuk tangan ala jamak kilah dan jamak kasroh. Tepuk jamak kilah. Afilatun, afulun, fi'latun, af'alun. Tepuk jamak kasroh. Kasroh bos. Tepuk jamak kasroh. Kira-kira dari sini paham tidak jamak taksir? Insya Allah. Alhamdulillah. Setelah jamak taksir selesai, maka pindah selanjutnya kepada asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini hanya ada 5. Makanya disebut dengan isim-isim yang. Apa saja isim-isim yang 5 itu? Abun, amun, amun, aful dan tu. Coba kita nyanyi dulu. Isim-isim rupa-rupa macamnya. Ditembak kalau belum punya mertua ya, jangan dibor gitu ya. Kalau belum punya mertua. Yes. Waw, alif dan iya.
1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya adalah asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Nah, asmaul khamsah itu i'rabnya ada 3 macam. 1, 2, 3. Ada berapa macam i'rabnya? 3. Sesuai dengan keadaan daripada asmaul khamsah. Keadaan jika sendiri abun tidak punya gandengan, maka sama seperti isim mufrad, rofaknya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Jadi abun ketika waktu nasab dibaca aban, ketika waktu jar abin. Ngerti ya? Kenapa? Keadaannya sendiri, tidak ada gandengannya. Oleh karena itu sama seperti isim mufrad, rafa dhammah nasab fathah, jarnya kasrah. Keadaan satu macam daripada asmaul khamsah. Macam yang kedua, gandengannya adalah iya. Gandengannya apa nak? Iya. Iya ini disebut dengan iya mutakallim. Ketika asmaul khamsah gandeng dengan iya, maka i'rabnya dikira-kirakan. Rofaknya abi, nasabnya abi, jarnya juga abi. Betul? Rofaknya, nasabnya, jarnya abi. Tandanya sama seperti tanda i'rabnya isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Rofaknya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Cuma dikira-kirakan. Perkiraannya rofaknya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Bacaannya sama nah. Dari awal abi, 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 hami, hami, fi, 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 di, di. Payung, payung. Nah, karena dikira-kirakan. Keadaan yang kedua gandeng dengan apa nak? Iya. Keadaan yang ketiga gandeng dengan selain selain ya selain ini terserah ya. Pokoknya selain ya. Contoh gandeng dengan domir umma. Maka ketika asmaul khamsah keadaannya gandeng dengan selain iya, maka i'rabnya menggunakan huruf. Rofaknya waw, nasabnya alif, jarnya iya. Sehingga abun ketika digandeng dengan domir huma, rofaknya dibaca abuhuma, nasabnya huma, jarnya abihima. Paham tuh? Paham tuh? Nah, sekarang saya coba hamun gandeng dengan ka, dibaca apa waktu rofanya? Nasabnya, jarnya, du. Gandeng dengan malin, dibaca apa rofanya? Nasabnya, jarnya. Tidak ada gandengannya sama sekali. Du dibaca. Nasabnya, jarnya. Ahun gandeng dengan iya, rofanya. Nasabnya, jarnya. Ahun gandeng dengan bakrin, rofaknya. Ahubak, nasabnya, jarnya. Ketika gandengannya selain iya, maka tandanya rofak dengan waw, nasab dengan alif, jarnya dengan iya. Waw, alif, iya. Paham tuh? Kalau paham tuh, maka saya tanya, abuhuma kalimat awal mu'rab apa? Mu'rab yang mana? I'rabnya apa ini? Abuhuma. Tanda rofaknya pakai apa? Kenapa pakai
wau asmaul khamsah gandeng dengan selain iya mantap. Ubah ke nasab menjadi ubah kejar menjadi alhamdulillah. Mudah apa mudah? Harus asik apa tidak? Kalau tidak asik pulang. Boleh tak Pak? Tak boleh dilarang. Tak keluar dari sertifikatnya. Selesai untuk isim-isim yang 5 ya. Jadi kenalkan asmaul khamsah dulu. Selanjutnya jelaskan bahwa asmaul khamsah itu mempunyai 3 macam i'rab. Sendiri gandeng dengan iya, gandeng selain iya. Jika sendiri sama seperti jika gandeng iya isim yang mudhaf, jika selain iya waw alif iya. Alhamdulillah. Yang terakhir Pak, selanjutnya adalah isim yang tidak bertanwin. Apa isim yang tidak bertanwin? Nah, setiap kalimat itu pasti ada tanwinnya. Saya ulangi lagi ya, pahami. Setiap kalimat pasti ada kecuali kalimatnya beral, maka tanwin tidak boleh. Atau dimudhofkan, maka tanwin juga tidak boleh. Jika tidak ada al dan juga tidak ada mudhof, kok tidak bertanwin kalimatnya, maka patut dicurigai. Apa orang tanwin? Patut jangan-jangan janganlah takut ini ya. Jangan kita telusuri. Oh ternyata tidak bertanwinnya itu karena ada ilat. Ada apa nak? Ada penyakit. Ilat itu ada 2 macam. Ada ilat 1, ada ilat 1 apa saja nak? Ilat 1 itu ada 3 cuma. Yang pertama sigon muntahal jumu, alif taknis maksuro, alif taknis makbuda. Macam-macam ilat itu ada ilat 1, ada ilat 2. Ilat 1 itu sigon muntahal jumu, alif taknis maksuro, ilat 2 itu sifat alif an-nur sifat. Ilat 2 itu dengan wazan fi'il alif nun siyadah nun takib aziz mustanadami. Ini macam ilat. Ayo kita belajar. Toh ya, ilat 1 terlebih dahulu. Ilat 1 itu hanya ada 3. Apa saja? Sigot mutahan jumu. Ingat ya, di ilat 1 itu tekankan mereka harus hafal wazan, ya, harus hafal wazan. Apa saja ilat 1? Pertama, sigot muntahan jumu. Sigot muntahal jumu, nak wazannya 2. Perhatikan ya, penulisannya mafailu. Perhatikan muntahal jumu. Setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf, tengahnya mati. Jadi ini disebut dengan sigot muntahal. Wazannya mafailu. Contoh, masobihu tidak bertanwin. Cari alasannya. Kenapa tidak bertanwin? Oh, karena ada ilat. Ilatnya berapa nak ilatnya? Apa ilatnya? Kok tahu kalau sigot mutahal? Itu wazan mafailu.
setelah alif ada 3 huruf tengahnya mati. Yang kedua alif taknis maksuroh, wazannya 1, bacaannya 3. Apa bacaannya? Fa'la, fu'la, fi'la. Ingat ya, wazannya 1, bacaannya apa saja? Jika ada lafaz yang sama persis dengan ini, fa'la, fu'la, fi'la, maka tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Ada ilah berupa alif taknis. Contoh kubro. Kenapa tidak ditanwin? Ada ilatnya, ilat 1 atau ilat 2? Apa ilatnya? Ikut wazan apa? Fu'la ya. Fa'la, fu'la, fi'la, alif taknis maksuroh. Yang terakhir dari ilat 1 adalah mamdudah. Wazannya ada apa itu? Fa'la'u, fu'ala. Setelah alif ada ham. Tadi kan setelah alif ada ham. Wazannya nak samakan dengan fa'la'u, fu'ala'u. Contoh fuqara'u. Ditanwin atau tidak? Boleh ditanwin atau tidak? Wajib tidak tanwin atau tidak? Kenapa wajib tidak tanwin? Ilatnya ilat berapa? Berupa ikut wazan fu'ala'u. Baiklah, untuk ilat 1 ini lebih kepada wazan ya. Sigot muntahal jumu, alif taknis maksurah, alif taknis mamdudah. Sigot muntahal jumu, wazannya ada 2. Nafa'iluh, nafa'iluh. Fa'la, fu'la, fi'la, alif taknis maksurah. Fa'la'u, fu'ala'u. Selesai ilat 1 yang menyebabkan isim ghair munsharif nun tanwin. Selanjutnya ilat 2. Ilat 2 itu secara makna dan lafaz. Jadi secara makna dan lafaz. Maknanya apa ya? 1 ya, sifat menunjukkan makna sifat. Yang nomor 2 alamiah, menunjukkan arti nama. Perhatikan ya. Sehingga ilat 2 apa ilatnya? Tinggal dicari sifat apa nama. Jadi sifat apa nama. Kenapa? Karena sifat dan alamiah ini sama dalam 3 hal. Jadi ya, sama dalam segi apa Ustaz? Sifat itu ada kalanya sama dengan wazan fi'il, af'ala. Jadi begitu juga nama sama dengan wazan fi'il, af'ala. Jadi yang kedua, sifat ada tambahan alif nun di belakang. Nama juga ada tambahan alif nun di belakang. Jadi yang terakhir udul, wazannya ada 3, maf'alu, fu'alu, fu'alu. Ngerti? Baik. Ketika ilat 2, maka harus menentukan sifat apa nama. Kalau bukan sifat berarti kalau bukan nama berarti sifat. Contohnya Ahmadu ya. Ahmadu ini nama atau bukan nama, bukan sifat. Kenapa Ahmadu ini tidak boleh tanwin? Karena ada ilat 2, yaitu nama tambahannya sama dengan wazan fi'il af'ala. Fahim tuh? Saya lanjut lagi. Afdol
Nama atau bukan? Nah? Bukan. Nah, kalau bukannya berarti apa? Kenapa tidak ditanwin? Apa ilatnya? Sifat, wazan, fi'il. Baik, yang nomor 2 tambahan alif nun. Perhatikan ya. Contoh lagi. Satronu tidak ditanwin. Kenapa kok tidak ditanwin? Curiga. Ilat 1 apa ilat 2? Ilat 1 tidak cocok Pak. Berarti ilat. Ketika ilat 2 maka harus bagaimana? Cari sifat apa sakron, nama atau bukan? Kalau bukan berarti masuk kategori sifat. Sifat dengan apa? Alif nun. Oh, berarti ilatnya sifat alif nun. Apa itu? Yes, lanjut lagi. Usmanu. Perhatikan ada lafaz usmanu tidak ditanwin. Curiga. Kenapa kok tidak ditanwin? Ilatnya 1 apa 2? Pasti 2. Ngerti? Karena tidak ada ilat 1. Setelah ilat 2 apa yang harus dicari? Nama atau sifat? Usman nama atau bukan? Oh, berarti nah, kalau nama masuk yang mana? Nama ziyadah alif nun. Dan yang terakhir udul. Ngerti? Udul. Contohnya ukhoru. Nama atau bukan? Masuk kategori sifat. Sama dengan wazan apa? Fu'al. Berarti sifat dengan udul. Kalau diudul maka samakan wazannya dengan wazan-wazan udul. Maf'alu, fu'alu, juga fu'alu. Contoh lagi umaru. Kenapa tidak ditanwin? Ilat berapa? Apa ilatnya? Nah, kalau ilat 2 cari alamiah atau nama atau kalau nama berarti tentukan gandengannya. Wazan fi'il kah, alif nun kah, atau udul kah. Kira-kira kalau umaru masuk gandengan yang mana? Udul. Nah itu selesai. Yang terakhir, 3 yang terakhir ini khusus nama. Apa saja 3 yang terakhir itu? Nama diakhiri oleh ta. Fatimatu akhirnya ada apa? Maka tidak boleh maka tuh akhirnya apa? Maka tidak boleh Kemudian yang kedua, nama tarkib mazi. Apa tarkib mazi? Tarkib mazi itu susunan 2 nama dijadikan satu. Ada surah, ada bayar, digabung menjadi Surabaya. Paham itu? Ada surah digandeng dengan madu menjadi Suramadu. Itu tidak boleh Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena ada apa ilatnya? Nama tarkib mazi. 2 nama menjadi 1. Kisah yang sangat misterius tentang disebutnya pulau yang begitu luas di atas Pulau Jawa dengan sebuah nama yaitu Kalimantan. Tahu berangan kenapa kok disebut dengan Kalimantan? Kalimantan. Dulu dia punya seorang perempuan cewek. Karena dia dilarang oleh orang tuanya, akhirnya si cewek diputus. Karena tidak sanggup diputus oleh sang pacar, akhirnya dia tidak mau hidup lagi dengan nyebur ke sebuah kali. Akhirnya ditemukanlah seorang perempuan itu tewas di kali.
Lalu mendengar itu, si laki-laki tadi datang dan menghampiri. Tidak tega melihatnya, lalu menyebutnya kali itu sebagai Kalimantan. Kalinya yang situ mati mantan saya. Yes. Konon wakila apa? Cari ini kan cari ini sok wae ya. Cari ini aku dikasih dulu. Ayo dong. Nah, itu target Pak. Sekarang sebutkan kota yang tersusun dari target Mazi. 1, 2, 3. Cewek dulu, cowok dulu. Banyuwangi Surabaya. Sudah Surabaya. Hah? Boco. Apa itu Boco di negara ya? Lanjut. Gunung Kidul. Lanjut. Tolong Rejo. Sukabumi. Hah? Mojo. Apa kerto itu tadi? Satu itu memang sudah bukan bisa itu. Kalau bisa enak semua ya. Yang terakhir dari isim biru munsorif adalah nama ajami lebih dari 3. Isim paling gampang ya. Nama ajami lebih dari 3 huruf selain nama Arabi. Nama-nama siapa saja? Nama-nama wong Indonesia, wong Jawa. Kaya sapa? Ucup. Waqala ucup. Maka tidak boleh ditanwin. Waqala ucupun tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena ada ilatnya apa? Alamiah ajami tinggal ucup. Apa mana? Pokoknya wis tukiyem pi paido wis iku ya. Nah, ini untuk ajami lebih dari 3 huruf. Setelah kita menjelaskan alasan kenapa kau tidak tanwin, yaitu karena ada ilat 1 dan ilat 2, selanjutnya kita ajarkan tanda i'rabnya. Nah, dolali. Nah, i'rabnya isim biru munsorif, rofaknya dengan dhammah, nasab jarnya menggunakan yang tak bertanwin. Indah masobihu, perhatikan ya. Masobihu kalimat apa? Isim apa? Ghairu. Ilat 1 apa ilat 2? Apa ilatnya? Pintar. Selanjutnya nak i'rabnya apa? Tandanya apa? Pintar. Yang tak bertanwin. Rofaknya dengan nasabnya ditandai dengan jernya ditandai dengan masobihu. Jadikan nasab, jadikan jernya dengan fathah. Itu dengan syarat jika tidak mudhof dan tidak beral. Jika beral maka jernya menggunakan minal masobi. Jernya pakai apa nak? Kenapa pakai kasroh? Isim ghairu munsorif yang beral. Paham tuh? Paham tuh? Saya ulangi lagi. Masajidu kalimat apa? Orang mabni. Orang yang mana? Ilat berapa? Apa ilatnya? Ikut wazan apa? I'rabnya apa? Tandanya ubah ke nasab, ubah ke jer. Jernya pakai apa? Karena apa? Kemudian saya kasih minal masajid, ilal masajid. Kenapa tidak dibaca masajidah? Alhamdulillah.
Sekarang saya uji coba. Masa jidu tanya ke saya. 1, 2, 3. Kalimat isim mu'rab, isim ghairu munsharif. Pilihan 1. Sigot muntahal jumu, mafa'ilu, rafa. Nah, tanya dulu tandanya apa? Tandanya doma, masajidah, fathah karena tidak beran dan tidak mudhaf. Tepuk tangan dulu dong. Sudah bisa bertanya ya. Alhamdulillah. Selesai untuk isim ghairu munsharif. Maka yang terakhir kita menjelaskan satu paket, kita sebut dengan paket hemat, free ongkir. Apa itu isi paketnya? Isi paketnya adalah isim maksud, isim manqus, isim yang mudhaf. Ini disebut dengan paket hemat 17 Agustus. Apa maksudnya? Harus dijelaskan satu kali. Betul? Isim maksud, isim manqus, isim yang mudhaf itu perhatiannya adalah huruf terakhir. Jika huruf terakhir alif, maka pastikan itu isim. Jika akhirnya adalah iya, maka bisa jadi isim manqus, bisa jadi isim yang mudhaf. Untuk bisa memastikan isim manqus, isim yang mudhaf, maka lihat, kalau beral maka namanya manqus, kalau tidak beral namanya isim yang mudhaf. Paham ya perbedaannya? Ingat, 3 paket di satu paket ini perhatiannya adalah dia. Jika berakhiran alif bengkong namanya, jika iya namanya isim manqus, isim yang. Jika beral, jika tidak beral, isim yang mudhaf. Contoh al-mustafa masuk kategori isim apa? Isim maksud. Kenapa isim maksud? Akhirnya berupa alif bengkong sebelumnya. Kalau al-qadi, ingat diakhiri apa nak? Iya. Kalau diakhiri ya bisa manqus, bisa. Melihat apa ini disebut manqus? Ada an-nya. Berarti al-qadi masuk kategori apa? Isim manqus. Yang terakhir qalbi. Diakhiri apa nak? Manqus apa mudhaf? Isim yang mudhaf. Nanti sudah bisa membedakan antara isim maksud, isim manqus, isim yang. Setelah itu saya tanyakan sampean jam 1, 2, 3. Al-mujtaba, al-murtaqa, al-murtaqi, al-jari, al-bari, zaujati, zauji. Ketika saya bilang zaujati, harusnya cowok bilang dak punya. Kalau saya bilang zauji, yang cewek dak punya. Itu harusnya punya. Belum. Kapan punyanya? Kalau saudara Muhammad bisa tidak membedakan antara isim maksud
maksud, mankus dan mudhof. Tentu setelah itu kita ajarkan i'rabnya. Nah, i'rabnya isim maksud, isim mankus, isim yang mudhof sama. Sama apa? Dhammah, fathah, kasroh. Isim maksud, isim mankus, isim yang mudhof, semuanya dhammah, fathah, kasroh. Hanya yang menjadi titik perbedaan adalah isim mankus. Perbedaannya, semua i'rabnya isim maksud, isim mankus, isim yang mudhof dikira-kirakan, kecuali isim mankus i'rab nasabnya dijelaskan. Apa dijelaskan? Fathahnya dijelaskan. Baik itu, sehingga isim maksudna ketika waktu rafa bacaannya sama, al-mustafa, al-mustafa, al-mustafa. Begitu juga isim yang mudhof, qalbi, qalbi, qalbi. Yang beda adalah isim bedanya apa? Di tengah, yaitu i'rab ketika nasab mankus harus ditampakkan fathahnya. Al-qadi menjadi jarnya, al-bari, al-bari, al-jari. Paham? Nah, dikira-kirakan bentuk perkiraannya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan sama. Al-mustafa kalimat apa? Tandanya apa nah? Mabni apa murab? Murab karena apa? I'rabnya apa? Rafa, nasab. Tanda rafanya pakai apa? Nasabnya, jarnya, fathah. Al-qadi kalimat apa? Tandanya mabni murab. I'rabnya apa? Al-qadi, i'rabnya apa? Rafa dan karena dikira-kira. Al-qadi jadikan nasab dibaca al-bari, al-murtaqi, al-murtani, al-murtani. Apa itu? Yang terakhir isim yang mudhof ketika waktu rafa, nasab dan jar sama, qalbi, 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 zauji, dikira-kirakan semua. Alhamdulillah. Kira-kira jilid 1 mudah apa mudah? Sulit apa sulit? Alhamdulillah tidak ada yang bilang sulit. Insya Allah jilid 1 semuanya lolos. Masih lolos ya, karena ada jenjang jilid 2, baru jilid 4 selesai, lulus. Silahkan nanti akan didapatkan sertifikat. Amin, Allahumma amin. Karena jilid 1 sudah selesai, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Tamaudin untuk menjelaskan jilid 2. Nanti ketemu lagi dengan saya. Sekian dari kami. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Al-Miftah lil Ulum.